Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Rere Mulyana, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik presentasi dengan judul Collaboration in Digital Governance. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi. Pengertian collaboration governance adalah suatu bentuk susunan kepemerintahan yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang formal, berfokus pada konteks deliberatif, dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik. Berikutnya ada komponen-komponen collaboration governance, meliputi yang pertama partisipasi inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua forum inklusif, menciptakan forum yang memungkinkan terjadinya diskusi dan konteks antar pemangku kepentingan. Yang ketiga ada aturan dasar jelas, memastikan bahwa aturan dan prosedur jelas dan transparan. Yang keempat, transparansi proses, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya transparan dan akuntabel. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaboratif governance. Yang pertama ada keterlibatan pemangku. Keterlibatan aktif dan kontribusi dari semua pemangku kepentingan. Yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif dan transparan antar pemangku kepentingan. Yang ketiga, sumber daya. Ketersediaan sumber daya yang cukup dan efektif untuk mencapai tujuan. Adapun tantangan yang dihadapi dalam tata kelola kolaboratif meliputi keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan. Yang kedua, keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi yang dapat mempengaruhi akses informasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Adapun solusi-solusi yang dapat diterapkan meliputi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan akses informasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Yang kedua, pembangunan kapasitas, meningkatkan kapasitas dan keterampilan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif. Berikut ada studi kasus kolaborasi dalam tata kelola digital. Yang pertama, program government di Estonia. Di Estonia telah berhasil mengimplementasikan layanan pemerintah online yang lengkap, termasuk sistem identifikasi digital, pengajuan pajak online, dan voting, dengan melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Yang kedua, ada partisipasi publik melalui platform digital di Islandia. Pemerintah Islandia telah menggunakan platform digital untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan, memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan langsung pada peraturan yang diusulkan. Yang ketiga, ada kemitraan publik swasta dalam proyek Smart City di Singapura. Di Singapura telah berhasil mengembangkan solusi Smart City yang inovatif melalui kemitraan antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat yang mencakup sistem transportasi pintar, manajemen limbah digital, dan penggunaan energi yang efisien. Adapun metode kolaborasi dalam tata kelola digital, yang pertama, open data, membagikan data secara terbuka untuk digunakan oleh entitas publik, swasta, dan masyarakat umum guna mengembangkan solusi inovatif dan meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, ada platform kolaboratif, membangun platform digital yang memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan layanan publik. Yang ketiga, ada
crowdsourcing, memanfaatkan kebijakan partisipatif untuk mengumpulkan informasi, ide, dan sumber daya dari masyarakat luas dalam memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Yang keempat, ada penggunaan teknologi cerdas, menerapkan kecerdasan buatan, analisis data, dan teknologi lainnya untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi dalam tata kelola. Adapun konsep kolaborasi dalam tata kelola digital, yang pertama ada government. Pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan layanan publik secara online memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat. Yang kedua ada partisipasi publik. Kolaborasi dengan masyarakat melalui platform digital untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, memberikan umpan balik, dan meningkatkan transparansi. Yang ketiga ada kemitraan publik swasta. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur digital, dan mengembangkan inovasi teknologi. Yang keempat ada integrasi sistem, penggabungan berbagai sistem informasi dan data untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Adapun paradigma governance. Paradigma governance merupakan paradigma baru yang dianut dan menjadi populer di beberapa negara di dunia. Pemahaman dari paradigma yakni implementing agensi tidak hanya menjadi monopoli pemerintah. Pada tahun 1980-an, paradigma ini mulai dirancang oleh negara-negara barat dengan tujuan untuk meminimalisir peran-peran negara dalam pembangunan dan mendelegasikannya. Collaborative governance muncul di era paradigma governance, di mana pada saat itu masyarakat semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu untuk mengatasi masalah tersebut sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal. Adapun peran kolaborasi dalam tata kelola digital, yang pertama mendorong inovasi, yang kedua memastikan keterlibatan pemangku kepentingan, yang ketiga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang keempat mengurangi ketimpangan digital. Ada beberapa strategi untuk kolaborasi tata kelola digital yang sukses. Yang pertama, komunikasi terbuka dan berkelanjutan. Yang kedua, partisipasi aktif semua pihak. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Yang keempat, evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, kolaborasi dalam tata kelola digital merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan membangun kemitraan yang kuat antara entitas publik dan swasta, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam penyediaan layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Adapun pertanyaan dari saudari Saryanti, bagaimana kolaborasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan efisiensi dalam tata kelola digital? Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan efisiensi dalam tata kelola digital dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Misalnya, pemerintah dapat memberikan kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi digital, sementara sektor swasta menyediakan teknologi dan solusi untuk mengimplementasikannya secara efektif. Hal ini juga dapat mempercepat adopsi teknologi baru dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan digital. Berikutnya pertanyaan dari saudari Juhaini, bagaimana kolaborasi lintas batas negara dapat memperkuat tata kelola digital secara global?
dengan memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antara negara-negara. Hal ini dapat menghasilkan standar internasional yang konsisten, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan keamanan serta privasi dan data secara global. Kolaborasi semacam itu juga memungkinkan negara-negara untuk mengatasi tantangan bersama, seperti kejahatan siber, lintas batas, dan ketimpangan digital antar negara. Berikutnya pertanyaan dari Saudari Fitriani Firman, bagaimana upaya kolaborasi dalam tata kelola digital dapat memastikan keamanan dan privasi data yang memadai? Dengan memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional. Ini mencakup pengembangan standar keamanan yang diakui secara internasional, kerangka regulasi yang komprehensif, dan pemangku hukum yang efektif terhadap pelanggaran data. Selain itu, kolaborasi ini dapat mendorong inovasi dalam teknologi keamanan dan privasi data, serta memfasilitasi pelatihan dan pendidikan bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan praktik terbaik dalam pengelolaan data. Berikut pertanyaan dari Saudari Siti Saira, bagaimana evaluasi dan pembelajaran dari kolaborasi sebelumnya dapat digunakan untuk meningkatkan praktik tata kelola digital di masa mendatang? Dengan mengevaluasi kesuksesan, hambatan, dan pelajaran yang diperoleh dari kerjasama sebelumnya. Ini dapat melibatkan analisis menyeluruh tentang apa yang telah berhasil dan apa yang tidak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya. Berdasarkan evaluasi tersebut dapat dibuat rekomendasi untuk meningkatkan strategi, proses, dan struktur kolaborasi di masa mendatang. Selain itu, pengalaman yang diperoleh dari kolaborasi sebelumnya dapat menjadi sumber inspirasi untuk inovasi baru dalam tata kelola digital, membantu masyarakat dan organisasi untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan digital yang cepat. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Nur Ulandari, bagaimana penggunaan platform digital seperti crowdsourcing dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses kolaborasi pemerintah? Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, melalui platform tersebut masyarakat dapat memberikan masukan, ide, dan umpan balik mereka tentang berbagai isu yang relevan. Hal ini dapat memperluas cakupan perspektif yang dipertimbangkan oleh pemerintah, meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil, dan memperkuat hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Selain itu, crowdsourcing juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dalam memungkinkan akses publik terhadap informasi dan eksekusi terhadap informasi dan diskusi yang terjadi di platform tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya dan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.